Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ari Dwi Atmojo SPD, guru SD Negeri 2 Purwojati, CGP Angkatan 5, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5. Inilah sosok yang menginspirasi kita di dunia pendidikan. Terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat, terkenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang pertama. Beliau diangkat pula menjadi pahlawan pergerakan nasional untuk bangsa Indonesia. Di dunia politik, beliau pernah mendirikan partai politik yang pertama kali di Hindia Belanda, yaitu Partai Indisch Partij. Dalam dunia pendidikan, beliau mendirikan perguruan taman siswa yang merupakan cikal bakal pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah sosok pribumi ningrat yang hatinya. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud dari pernyataan ini yaitu menuntun dengan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat yang dimaksud adalah kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk sosiokultural di mana anak berada, serta nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan peserta didik. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama pengetahuan dan teknologi yang sesuai pada saat itu. Kodrat zaman selalu berubah menyesuaikan dengan perkembangan dunia. Kodrat zaman yang dihadapi saat ini adalah tantangan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Perubahan itu kekal sehingga menimbulkan pengaruh yang luar biasa, tetapi harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya bangsa Indonesia. Di samping kodrat keadaan, pendidikan sebagai tuntunan berhubungan juga dengan keadaan setiap siswa atau setiap murid. Anak dengan keadaan yang tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan pendidikan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang tidak baik dasarnya dan tidak mendapatkan tuntunan pendidikan tentu akan mudah menjadi orang jahat. Adapun anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan untuk mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, serta terlepas dari segala macam pengaruh jahat.
Keadaannya siswa atau murid sangat berbeda-beda dari latar belakang sosial ekonominya. Perbedaan itu adalah keberagaman yang harus selalu berputar pada sumbunya, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Inti dari pembelajaran modul 1.1 menurut pendapat saya ada 3 hal. Yang pertama adalah pendidikan berorientasi pada murid. Maksud pernyataan ini adalah keharusan untuk memandang siswa dengan rasa hormat, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta hak namun untuk berhamba pada anak. Yang kedua adalah tuntunan. Dalam proses menuntun anak, guru memberikan kebebasan, akan tetapi tetap memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Biarkan anak berkembang sesuai keunikannya sendiri-sendiri, sesuai bakat minatnya sendiri, tetapi harus berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan. Tuntunan yang seperti ini sangat pas dengan prinsip merdeka belajar, yaitu komitmen, mandiri, dan refleksi. Yang ketiga adalah perubahan. Kerangka melakukan perubahan harus memperhatikan yang pertama kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, prinsip perubahan harus kontinuitas, konvergen, dan konsentris. 3. Apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Budi yaitu cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti adalah tenaga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan yang hakiki adalah tumbuh dan berkembangnya sebuah peradaban dan budi pekerti, bukan semata-mata anak mau sekolah, anak bisa memperoleh nilai yang bagus, nilai ujian nasionalnya bagus, itu semata-mata hanya ilmu pengetahuan. Sampailah kita pada sesi refleksi. Pada sesi refleksi ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik dengan jawaban sesuai dengan yang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Baik, yang saya percaya sebelum saya mempelajari modul ini adalah saya menganggap murid sebagai seseorang yang sedang mencari ilmu, yang harus kita beri ilmu masuk, kita beri masukan ilmu secara terus-menerus. Menurut saya, murid tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Murid harus patuh dan disiplin, serta mengikuti kemauan guru. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan hanya berpusat pada guru. Murid cenderung diam, mendengar, melaksanakan tugas, dan saya memandang semua murid berkemampuan sama, berlatar belakang sama.
Sehingga tujuan utama pendidikan yang saya laksanakan hanyalah memperoleh ilmu pengetahuan saja. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang perlu saya rubah tentunya adalah pemikiran saya tentang pendidik dan pendidikan. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat menginspirasi dan menambah wawasan pengetahuan serta semangat saya untuk segera melakukan perubahan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan sekolah. Kegiatan yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud dengan menerapkan pembelajaran Merdeka Belajar. Merdeka belajar bukan berarti bebas. Kemerdekaan belajar yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk senyaman mungkin dalam suasana bahagia tanpa ada rasa tertekan pada saat mereka melaksanakan pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya memperoleh banyak sekali pengetahuan tentang hakikat seorang guru dan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagai guru, saya semakin paham bahwa setiap anak memiliki keberagaman yang berbeda-beda yang harus kita arahkan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan. Oleh karena itu, pembelajaran bukan hanya untuk mencapai kemampuan kognitif saja, akan tetapi kita harus juga menanamkan budi pekerti. Pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Kita sebagai seorang guru adalah fasilitator atau pamong yang bertugas sebagai penuntun dan membimbing peserta didik dalam belajar. Pertanyaan ketiga sekaligus sebagai penutup refleksi pada pembelajaran modul 1.1 ini. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang akan saya terapkan agar kelas saya lebih baik dan mencerminkan pemikiran KHD, yang pertama adalah saya akan menerapkan trilogi pendidikan yang digagas oleh KHD yang berbunyi ing ngarsa sung tulodo. Saya sebagai pendidik harus memberikan contoh baik dalam segala hal kepada murid. Yang kedua, ing madya mangun karso, meyakinkan kepada semua murid bahwa mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan semua murid harus saling menghormati. Yang ketiga, tutwuri handayani, menggali potensi murid sesuai bakat dan minat serta berusaha untuk mengembangkannya. Dalam kegiatan pembelajaran, saya akan merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip pemikiran KHD, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Meningkatkan karakter anak
dengan pembiasaan yang secara kontinu seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelasnya, kata terima kasih untuk bantuan atau pujian, kata maaf jika melakukan kesalahan, dan membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter anak. Yang terakhir adalah menghargai perbedaan sebagai keberagaman. Demikian kesimpulan dan refleksi pembelajaran modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Guru bergerak Indonesia maju.